Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sasmitayanti dengan NIM 0801 118 2328 003. Di sini saya akan menjelaskan untuk mengenai di soal nomor 3 pada bab 6. Soalnya yaitu, buatlah program sederhana mesin ATM untuk melakukan transaksi tarik, setor, dan cek saldo. Pengguna perlu memasukkan saldo awal pada saat program baru dijalankan. Lakukan pembersihan layar ketika suatu proses selesai dijalankan serta pengecekan apakah opsi yang dimasukkan itu tersedia. Semua proses harus dibuat menggunakan prosedur tanpa function, di mana fungsi main hanya untuk memasukkan saldo awal dan program harus dapat terus berjalan tanpa henti hingga suatu opsi terpilih. Barulah menggunakan metode call by reference. Untuk algoritma deskripsinya, yaitu pada program ini kita akan mengecek saldo yang memungkinkan pengguna untuk melakukan 4 transaksi, yaitu ada tarik saldo, setor saldo, cek saldo, dan lainnya itu ada keluar. Nah, selanjutnya pengguna diminta untuk menginputkan atau memasukkan saldo awal. Setelah itu, pengguna dapat memilih opsi dari menu yang tersedia. Setiap kali sebuah proses selesai, layar akan dibersihkan dan pengguna akan diminta untuk memilih opsi lagi. Proses transaksi ini menggunakan metode call by reference, di mana saldo yang dimodifikasi dalam prosedur juga mempengaruhi nilai saldo dalam fungsi. Oke, selanjutnya yang kita bahas itu ada pseudocode. Pseudocode-nya yaitu ada var, saldo awal itu dengan tipe data integer, lalu ada begin, lalu ada read, saldo awal, lalu ada opsi, dan sini ada saldo, itu saldo awal. Lalu tampilkan menu, opsi, ada execute menu, ada opsi, saldo, and lalu dia ke fungsinya ada sistem pause, sistem CLS ini untuk menghapus. Nah, selanjutnya membersihkan layar. Selanjutnya ada ini var jumlah integer, begin read jumlah, if jumlah kurang dari sama dengan saldo. Lalu ini begin penjumlahan dari saldo ini pengurangannya itu dari jumlah. Lalu selanjutnya ada write, itu transaksi berhasil. Lalu ada saldo Anda sekarang. Jadi sini bakal ditampilin saldonya berapa. Lalu kalau misalkan tidak memenuhi, maka dia akan ke mencetak ini saldo tidak mencukupi. Lalu and if, lalu clear screen, baru end. Lalu selanjutnya ada lagi fungsi lainnya itu ada begin, lalu ada write saldo Anda saat ini, lalu clear screen, lalu end. Lalu selanjutnya ada fungsi lain lagi, ini ada begin, write menu, lalu ada write, ini ada 1 tarik saldo, ada cetak 2 setor saldo, cetak 3 cek saldo, cetak 4 itu keluar, lalu ada cetak lagi pilih opsi, lalu komputer akan membaca untuk pengguna menginputkan opsi, lalu end. Lalu selanjutnya ada lagi fungsinya ini begin, write, ini terima kasih telah menggunakan layanan kami. Ini untuk bagian yang keluar. Lalu selanjutnya ini ada untuk pemilihan menu. Ini ada begin, switch, itu opsi, lalu pada case 1 itu ada tarik saldo dan kurang saldo, lalu ada case 2 itu setor saldo dan kurang saldo, lalu ketiga ada cek saldo dalam kurang saldo, yang keempat keluar. Lalu otherwise, right, opsi tidak tersedia, silakan pilih opsi yang benar.
Ini akan tercetak apabila kondisi ini tidak terpenuhi. Lalu berakhir program, lalu lanjut lagi ke if opsi tidak sama dengan 4. Lalu ke tampilkan menu, opsi ditampilkan lagi, lalu ke execute menu, opsi 1, lalu N. Oke, selanjutnya yaitu flowchart. Nah, untuk flowchart ini ada fungsi main. Jadi di flowchart ini terbagi-bagi menjadi fungsi dan ada yang menggunakan fungsi dan prosedur. Misalnya itu ada di sini kita flowchart untuk fungsi mainnya. Fungsi mainnya itu ada diawali dengan start, lalu ke input saldo awal, lalu ke prosesnya ada saldo sampai dengan saldo awal, ada tampilkan menu opsi, lalu execute menu, ada opsi saldo, lalu ke end. Lalu selanjutnya di sini ada flowchart untuk prosedur clear screen. Jadi di sini untuk membersihkan layar tadi. Jadi mulai dengan start, lalu digunakan di sistem pause, sistem dan sistem CLS, clear screen, baru ke end. Lalu selanjutnya ada untuk prosedur tarik saldo. Kurang saldo, ini ada start, pada jumlah, diinputkan jumlah, baru ke pernyataan kondisi di mana if jumlah kurang dari sama dengan saldo, jika terpenuhi maka akan mencetak transaksi berhasil saldo Anda sekarang. Nanti ini ada isinya. Bisa kalau misalkan tidak terpenuhi, maka dia akan ke sini mencetak saldo tidak mencukupi, lalu N. Ini juga langsung ke N. Lalu selanjutnya flowchart untuk prosedur setor saldo. Nah, ini ada dimulai dengan start, lalu diinputkan jumlah juga, lalu ke penjumlahan jumlah, nah dimana itu sebagai saldo, hasil untuk saldo. Lalu selanjutnya ke transaksi berhasil saldo Anda sekarang. Nah, nanti dituliskan di sini jumlah saldonya itu berapa dari hasil yang ini. Lalu ke M. Lalu selanjutnya flowchart untuk prosedur cek saldo, kurang saldo. Ada start, lalu ke diinputkan saldo Anda saat ini. Langsung ke N. Lalu selanjutnya itu ada untuk prosedur tampilkan menu opsi. Yang pertama itu menggunakan start, lalu ke menu, mengaktifkan menu, lalu ke mencetak menu, lalu selanjutnya mencetak, ini ada tarik saldo, 1 tarik saldo, 2 setor saldo, 3 cek saldo, 4 keluar, lalu di sini pilih opsi. Lalu selanjutnya kita akan menginputkan opsi di sini. Lalu selanjutnya ke N. Nah, di sini ada juga untuk prosedur keluar. Nah, jadi pertama itu menggunakan start, lalu ke sini akan mencetak terima kasih telah menggunakan layanan kami. Lalu ke N. Lalu selanjutnya ini prosedur untuk execute menu. Ya, opsi saldo. Lalu selanjutnya yang pertama itu menggunakan start, lalu ke case pertama yaitu jika memenuhi maka akan dicetak ini untuk tarik saldo. Jadi kalau misalkan tidak terpenuhi maka dia false, maka ke case selanjutnya itu case 2. Nah, apabila di case 2 ini benar maka akan diproses di bagian setor saldonya. Lalu selanjutnya apabila tidak terpenuhi maka akan lanjut ke case berikutnya itu case 3. Apabila benar maka akan melanjutkan ke proses cek saldo. Terus apabila kondisi tidak terpenuhi maka lanjut ke
case 4. Jika case 4 itu terpenuhi, maka akan mengeksekusi yang di sini, yaitu yang keluar ini. Lalu apabila case ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke berikutnya, itu ada default. Apabila ini default ini terpenuhi, maka dia akan mencetak info opsi tidak tersedia. Silakan pilih opsi yang benar. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka lanjut ke pernyataan kondisi selanjutnya, itu ada if opsi tidak sama dengan 4. Lalu lanjut lagi ke proses berikutnya, ada tampilkan menu, opsi execute menu, opsi saldo. Nah, lalu ke add. Nah, yang di atas ini juga dia kalau sudah diinputkan, dia akan langsung ke end. Ini semuanya sudah proses masuk sini, langsung ke end. Ini juga bisa start saldo ke end, cek saldo ke end. Keluar ini langsung ke end. Besok kalau misalkan ini juga opsi tidak tersedia, silakan pilih opsi yang benar. Apabila sudah memasukkan yang benar, maka dia langsung ke end. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang program untuk di Ramsol yang nomor 3 tadi. Programnya itu kita mulai dengan validernya itu hashtag include iostream. Ini fungsinya untuk memanggil sintaks in, cout, dan inline. Lalu gunakan using namespace std agar kita bisa menggunakan semua file yang terdapat dalam namespace std ini. Lalu selanjutnya kita ke untuk membuat prosedurnya atau prosesnya, itu menggunakan prosedur, dimana kalau prosedur itu diawali dengan void tanpa kembalian. Jadi selanjutnya ini ke void clear screen. Lalu selanjutnya ini buka kurung kurawal, lalu ke sistem, buka kurung, pause, terus lagi sistem cls. Nah, jadi untuk yang fungsi yang bagian ini tuh kita buat untuk bagian membersihkan layarnya. Jadi akan membersihkan, fungsi ini untuk membersihkan layar. Lalu selanjutnya kita akan membuatkan fungsi untuk tarik saldo. Dalam kurung int saldo and saldo. Buka kurung kurawal, lalu ke
karena ini tarik saldo, jadi kita gunakan ini variabel jumlah dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya kita ingin mencetakkan untuk maksudnya menginputkan agar kita bisa menginputkan saldonya yang mau ditarik itu berapa. Jadi kita gunakan cout, masukkan jumlah yang ingin ditarik, titik koma, lalu ke siin jumlah. Lalu ke kita di sini menggunakan pernyataan kondisi yaitu if jumlah kurang dari sama dengan saldo, lalu ke saldo ini sama dengan jumlah. Jadi nanti itu untuk menghitungnya itu, jadi jumlah yang ini tuh dikurangin dengan jumlah saldo yang nanti pada awalnya yang kita inputkan. Jadi nanti jumlahnya itu berkurang. Lalu selanjutnya, setelah ini kan kita udah menuliskan dan juga menjumlahkan kan, memprosesnya. Nah, di sini kita mau buat untuk outputnya. Jadi outputnya nanti itu cout saldo transaksi berhasil, saldo Anda sekarang ini saldo lain. Nah, selanjutnya baru ke ini tutup kurung berawal. Lalu ke else. Tadi di sini buka kurung berawal dulu. Lalu ke ini titik koma. Nah, lalu selanjutnya langsung buka kurung berawal lagi. Lalu apabila kondisi if ini tidak terpenuhi, dia akan mencetak saldo Anda, saldo tidak mencukupi. Lain. Lalu ke clear screen. Titik koma. Nah, selanjutnya jika sudah, kita akan membuatkan fungsi buat untuk store saldonya. Nah, untuk store saldo itu kita buatkan void store saldo. Ini int and saldo. Ini buka kurung berawal, tuliskan. Nah, di sini juga kita menginput
Jadi kita di sini juga menggunakan variabel jumlah dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengoutputkan untuk agar bisa menginputkan masukkan jumlah yang ingin disetor. Nah, lalu ke cin itu jumlah, lalu ke penjumlahan saldonya sama dengan jumlah. Nah, berbeda dengan yang tarik saldo saat tarik saldo tadi. Karena dia ditarik saldonya, maka untuk penjumlahannya itu dikurang. Sedangkan kalau misalkan yang setor saldo itu kan otomatis uangnya bertambah. Jadi makanya saldonya jumlahnya ini ditambah. Lalu selanjutnya ke cout transaksi berhasil, saldo Anda sekarang ini tutup tanda kutip dulu, baru ke N9. Nah, ini koma lagi. Nah, lalu ke clear screen. Nah, selanjutnya jika sudah, kita lanjut lagi untuk membuat fungsi yang selanjutnya, yaitu dimana kita akan membuat fungsi untuk cek saldo. Buatkan int saldo. Nah, di sini buka kurung dulu. Nah, di sini kan kita ingin mengoutputkan saldo kita saat ini itu berapa. Jadi kita bisa tuliskan saldo Anda saat ini. Ini saldo N9. Lalu selanjutnya clear screen. Nah, selanjutnya jika sudah, kita akan membuat untuk fungsi yang bagian menunya, pembuatan tampilkan menu itu. Nah, kita buatkan ya untuk void tampilkan menu. Int n opsi, lalu buka kurung. Nah, di sini kita akan mengoutputkan itu ada cout menu, lalu N9, koma, lalu selanjutnya ke cout 1 tarik saldo, lalu ke N9, koma, lalu ke cout lagi. Yang kedua itu ada setor saldo, lalu ke N9 titik koma, lalu selanjutnya kita akan menutupkan yang nomor 3 itu ada cek saldo,
cek saldo. Inline. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada keluar inline. Nah, selanjutnya ini ada juga pilih opsi. Nah, di sini outputnya ya. Nah, selanjutnya kita ingin untuk menginputkan opsinya. Kita di sini opsi titik koma. Nah, ini sudah untuk bagian fungsi tampilkan menu. Lalu selanjutnya kita buatkan lagi untuk fungsi yang keluarnya. Nah, pertama itu kita menggunakan void lagi. Ini bagian keluar. Lalu ini buka kurung kurawal. Lalu selanjutnya di sini kita langsung menginputkan cout. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Ny titik koma. Lalu selanjutnya kita akan mencari untuk selanjutnya kita akan mencari untuk execute menunya. Nah, untuk execute menu itu tuh semacam pilihan dari menunya. Nah, untuk itu kita buatkannya dulu execute menu. Sini ada int fn opsi. Int saldo tutup kurung. Selanjutnya ini buka kurung kurawal dulu. Lalu ke switch. Ini opsi. Nah, di sini kita menggunakan pernyataan switch case. Nah, untuk di case 1 ini ini kan bagian tarik saldo. Dalam kurung saldo. Lalu selanjutnya ke break. Lalu selanjutnya ke case 2. Case 2 ada setor saldo. Setor saldo. Koma lalu break. Lalu selanjutnya ke case 3, yaitu ada cek saldo. Titik koma lalu ke break. Lalu selanjutnya
Lalu selanjutnya ke case 4, itu ada keluar, titik koma, lalu ke break, titik koma, lalu apabila tidak terpenuhi case-case yang di atas, di sini ada bagian default. Buatkan di sini clear screen dulu. Titik koma. Lalu di sini outputkan untuk opsi tidak tersedia. Silakan pilih opsi yang benar. Endline, titik koma. Lalu ke break, titik koma. Lalu ke if. Ke pernyataan kondisi. Ada opsi tidak sama dengan 4. Ini buka kurung kurawal, ditampilkan menu. Ini opsi. Lalu ke execute menu. Opsi, koma, saldo. Tutup kurung kurawal. Nah, selanjutnya itu kita baru masuk ke fungsi utamanya, yaitu in main, dimana in main lalu buka kurung kurawal untuk membuka atau memulai program. Lalu selanjutnya kita masukkan di sini untuk tipe data dari saldo awal. Nah, saldo awal ini menggunakan tipe data integer. Lalu di sini kita tuliskan dulu judul programnya. Program sederhana mesin ATM. Lalu endline, titik koma. Lalu selanjutnya di sini kita akan mau menginputkan nilai dari saldo awalnya. Pertama kita buatkan dulu cout-nya. Untuk outputnya itu ada masukkan saldo awal. Lalu selanjutnya di sini in saldo awal, titik koma. Lalu ke opsi, titik koma, lalu ke saldo, dimana saldo itu sama dengan saldo awal. Lalu ke titik koma, terus selanjutnya return 0, kembalikan ke 0. Ya, sebelum ini buatkan dulu ini di sini ada tampilkan menu.
ada opsi. Lalu selanjutnya ini ada execute menu. Opsi, koma saldo. Oke, selanjutnya coba kita build and run. Oh, ini gunakan dulu tanda titik koma. Coba kita build and run lagi. Sistem CLS, ya benar, sistem pause titik koma, void, clear screen. Baiklah, di sini ini kita rubah dulu, ini clear screen-nya. Di sini tulisannya ada yang typo. Nah, sistem coba untuk di build and run lagi. Ini clear screen, titik koma, ini juga coba lagi. Di sini coba kita tambahkan kurawal lagi. Lalu di sini kita tutup kurawalnya. Coba build and run. Ini tampilkan menu.
ini titik koma. Nah, jika outputnya sudah muncul, ini kan muncul nih judulnya itu ada program sederhana mesin ATM. Lalu di sini kita disuruh untuk menginputkan masukkan saldo awal. Nah, di sini kita misalkan untuk saldo awalnya itu kita masukkan 500.000. Lalu kita coba enter. Nah, di sini dia akan keluar pilihan menunya. Di sini ada pertama itu ada tarik saldo. Di sini kita perbaiki dulu ini nomor 4 ya. Nah, kita ulang. Nah, di sini kan sudah muncul nih judulnya itu ada program sederhana mesin ATM. Lalu pertamanya dia masukkan saldo awal. Nah, di sini coba kita masukkan 500.000. Lalu enter. Nah, lalu di sini kan ada menunya tuh ada 4 nih. Ada tarik saldo yang pertama, yang kedua itu ada setor saldo, yang ketiga cek saldo, yang keempat itu keluar. Nah, kita coba satu-satu dulu. Yang pertama dari tarik saldo. Kita coba pilih opsi yang pertama, enter. Nah, jadi di sini bakal muncul nih, masukkan jumlah yang ingin ditarik. Nah, di sini kita tuliskan misalkan 100.000. Nah, lalu enter. Nah, nanti bakal muncul tulisan transaksi berhasil, saldo Anda sekarang ini 400.000. Nah, selanjutnya kita coba enter lagi. Nah, dia akan ke pembersihan layar, di mana dia akan mengulang lagi, memberikan opsi lagi atau menu lagi, sehingga kita bisa memasukkan opsi lain lagi. Nah, di sini kita akan mencoba untuk yang opsi kedua. Lanjut. Nah, di sini bakal munculkan outputnya, masukkan jumlah yang ingin disetor. Nah, kita misalkan jumlah yang ingin disetor itu 50.000. Lalu enter. Nah, di sini ada tulisan itu transaksi berhasil, saldo Anda sekarang itu 450.000. Oke, selanjutnya kita enter lagi. Nah, dia akan mengulang lagi. Kita masukkan lagi, itu ada nomor 3 yang cek saldo. Nah, dia bakal keluar saldo Anda saat ini itu 450.000 ya, terakhir tadi, betul. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita pilih opsi terakhir atau ada keluar. Bentar. Nah, jadi kalau misalkan sudah keluar, dia akan muncul outputnya itu terima kasih telah menggunakan layanan kami. Lalu dia langsung ke berakhirnya program. Oke, untuk outputnya itu, untuk penjelasannya di sini, dia akan menggunakan file header itu #include iostream dan juga menggunakan namespace std agar kita bisa menggunakan semua file yang terdapat dalam namespace std ini. Lalu selanjutnya kita lanjutkan ke fungsi untuk clear screen-nya atau pembersihan layarnya. Di sini kita menggunakan sistem pause dengan sistem CLS. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk tarik saldo. Sini kita menggunakan int and saldo. Nah, kenapa di sini kita menggunakan tanda ini, tanda dan ini? Karena di sini tuh kita menggunakan yang tadi namanya call by reference, karena call by reference itu diidentik dengan menggunakan bentuk ini dan ini. Lalu selanjutnya int jumlah. Di sini kita membutuhkan variabel jumlah, di mana variabel jumlah ini untuk proses perhitungan saldonya nanti. Jadi di sini bakal di-outputkan jumlah yang ingin ditarik, lalu di sini
pengguna akan memasukkan jumlahnya, lalu dicek pada pernyataan kondisi if apabila jumlahnya itu kurang dari atau sama dengan saldo. Jadi di sini dihitung dulu jumlahnya itu berapa, lalu disimpan dalam variabel saldo ini. Lalu selanjutnya di sini apabila terpenuhi, maka dia akan mencetak transaksi berhasil saldo Anda sekarang. Nah, bakal dimunculkan saldonya. Lalu apabila tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke else, yaitu ada saldo tidak mencukupi. Lalu ke end, dibuatkan clear screen-nya. Nah, selanjutnya ini ada void untuk store saldo, int yang saldo, juga sama seperti tadi tarik saldo. Nah, di sini kita menggunakan variabel jumlah dan juga menggunakan untuk menginputkan variabel jumlahnya. Lalu di sini untuk variabel jumlahnya disimpan dalam variabel saldo. Nah, nanti yang mana akan dimunculkan pada output di sini yang transaksi berhasil saldo Anda sekarang. Nah, bakal dimunculkan saldonya di sini, baru ke clear screen. Lalu selanjutnya ke fungsi cek saldo, dimana untuk cek saldo ini langsung saja ke output, akan muncul outputnya itu ada saldo Anda saat ini, lalu dimunculkan saldo kita terakhirnya berapa, lalu ke clear screen lagi. Lalu di sini ada fungsi untuk tampilkan menu atau opsi di sini. Di sini akan muncul si out menu. Si out ini yang pertama ada satu tarik saldo, yang kedua store saldo, yang ketiga cek saldo, yang keempat keluar. Lalu Anda pilih opsi, lalu kita di sini inputkan opsinya mau nomor 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, di sini kita juga mencari untuk fungsi keluarnya. Di sini kalau untuk keluar itu langsung saja di-outputkan, terima kasih telah menggunakan layanan kami. Lalu selanjutnya itu ada execute menunya atau pilihan menu. Kalau tadi kan tampilkan ini untuk pilihannya. Lalu di sini kita menggunakan switch case atau di sini untuk opsinya. Lalu ini ada beberapa case, ada 4 case. Yang case yang pertama itu untuk tarik saldo, break. Case 2 itu ada store saldo, lalu break. Lalu ada case 3 itu cek saldo, lalu break. Lalu selanjutnya ada case 4 keluar, lalu break. Lalu apabila case-case dia tidak terpenuhi atau salah, maka dia akan lanjut ke sini. Dia akan clear screen, lalu ke outputnya akan muncul opsi tidak tersedia, silahkan pilih opsi yang benar. Lalu break. Nah, jadi apabila dan dicek di sini juga apabila opsinya itu tidak sama dengan 4, maka dia akan tampilkan menu atau opsinya lagi itu agar pengguna itu memilih dengan benar di antara pilihan itu ada 1 sampai 4. Dia akan memilih 1 atau 2 atau 3 atau 4. Lalu ke ini execute menu untuk memilih tadi. Dan selanjutnya di sini masuk ke fungsi utamanya itu ada in main, buka kurung-kurung untuk memulai program. Dan selanjutnya ada int saldo awal. Jadi di sini kita membutuhkan saldo awal, di mana saldo awal ini menggunakan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini untuk menuliskan judulnya itu ada program sederhana mesin ATM. Lalu selanjutnya kita di sini kan mau menginputkan saldo awalnya, jadi kita masukkan dulu, buatkan outputnya itu masukkan saldo awal, lalu in saldo awal di sini kita masukkan, kita inputkan. Lalu ke sini ini ada opsi di mana saldo itu sama dengan saldo awal. Lalu di sini ada tampilkan menu, itu opsinya tadi, lalu ke execute menu opsi saldo. Jadi kita bakal pilih opsinya, lalu ke return 0, kembalikan 0. Lalu selesai, program berakhir. Oke, sekian yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai nomor Tamsul nomor 3 ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.